Bulan lalu, Xiaomi merilis 12S series yang mana di dalamnya termasuk varian 12S Ultra yang merupakan varian terbaik dari seri ini. Gue pribadi berharap Xiaomi 12S Ultra bisa hadir resmi ke Indonesia, tapi ternyata enggak. So far kabarnya produk tersebut hanya dikhususkan buat pasar Cina. Xiaomi seolah-olah jawab begini ke netizen Indonesia. Nggak usah teriak-teriak, mendingan langsung gue kasih Xiaomi 12 Lite yang jelas bakal lebih laku di Indonesia ketimbang 12S Ultra. Secara harganya kan lebih bersahabat. Dengan harga 5 jutaan, Xiaomi 12 Lite ini berada di tengah-tengah spektrum smartphone yang menggunakan prosesor Snapdragon 778G yang di Indonesia itu rentang harganya 4 sampai dengan 7 jutaan. Dengan harga segitu, apakah handphone yang satu ini menarik? Gue Satish and this is K2G. Kita lihat experience pemakaian Xiaomi 12 Lite. Eits, bentar dulu. Jangan lupa kalian klik subscribe dan nyalain icon bell-nya kalau belum. Lalu like atau dislike di akhir video untuk membantu kami supaya bersaing di tengah algoritma YouTube yang makin kemari makin bikin kepala pusing. Desain Xiaomi 12 Lite yang mengambil beberapa desain cues dari seri lebih tingginya, ini gue suka banget. Tipis, frame dan cover belakang plastik, sementara displaynya dilapisi Gorilla Glass 5. Seperti yang gue sering bilang, makin kemari makin sulit membedakan back cover plastik dan kaca karena finishingnya makin canggih. Ada kaca yang berasa kayak plastik, ada juga plastik yang berasa kayak kaca. Yang penting Xiaomi 12 Lite ini feel solid di tangan, nggak berasa murahan sama sekali. Looknya pun bagus dengan matte finishing dan gradasi warna yang memantulkan cahaya berubah-ubah secara soft dan elegan. Nggak norak sama sekali. Modul kameranya persis Xiaomi 12 namun di sini glossy. Frame-nya ngotak flat di seluruh sisi, gue suka. Walaupun memang menjadikan gripnya sedikit nggak nyaman. Untungnya HP-nya relatif ringan, sekitar 170-an gram. Di bagian atas ada IR Blaster khas Xiaomi, menemani satu dari set stereo speakernya. Ini nih yang gue suka dari Xiaomi, mulai konsisten misahin speaker dengan earpiece. Jadi suara yang dihasilkan bagus dan balance stereonya. Dengerin nih. All in all, gue suka desainnya, terutama dengan warna hijaunya yang bright namun soft dan kalem ini. Ini juga termasuk desain depannya ya, dengan punch hole selfie kamera di tengah dan bezel yang tipis dan hampir balance di semua sisinya. Nice. Sayangnya, udah nggak ada IP rating lagi sekarang. Ingat ya, adanya IP rating bukan sebuah jaminan tahan air dan debu, namun sekedar statement sertifikasi yang artinya sudah pernah dites sebelumnya oleh lembaga independen untuk ketahanan dari hal-hal tersebut. Dari experience gue, hampir semua device modern yang nggak ada IP rating pun, kalau sekedar keciprat air sedikit, nggak akan kenapa-napa tuh. Yo, bentar ya, ada yang izin mau lewat dulu. Buat kita-kita, penikmat konten yang sifatnya pemberontak alias nggak pengen dikontrol gaya berinternet rianya oleh operator, gue mau rekomendasiin kalian untuk coba Live On by XL Axiata. Di Live On, kuota kita nggak dipecah-pecah berdasarkan parameter tertentu. Buat sosmed lah, streaming lah, dan lainnya. Kuota kita diperlakukan sebagai satu kuota besar yang bebas dipakai buat apa aja tanpa keterbatasan aplikasi, waktu, jaringan, dan speed. Yang gue suka lagi, nggak ada tuh istilahnya kuota angus di Live On. Kalau kuota gue nggak habis kepakai pun, akan otomatis terakumulasi ke bulan-bulan berikutnya up to 1000 giga. Gokil! Dan kita juga nggak perlu ketakutan nggak bisa beli paket di saat kuota atau pulsa habis. Soalnya kita bakalan dikasih emergency kuota 3 giga di saat genting seperti itu. Tertarik? Nggak usah pusing. Mulai dari proses beli sampai aktivasi, semuanya 100% bisa dilakukan online sambil nyantai. CS-nya juga orang beneran, bukan bot loh. Jadi komunikasinya pasti lancar. Ya udah cus, langsung aja sikat Live On PowerGo 20 giga. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Jangan lupa, setelah pilih paketnya, masukin kode referral yang ada di layar berikut ini. Terakhir, buat teman-teman yang udah pakai Live On, share dong pengalaman kalian di kolom komentar. Pengen tahu gue. Layarnya AMOLED 120Hz dengan resolusi Full HD+ dan mendukung Dolby Vision serta HDR10+.
touch sampling rate-nya 240Hz, dan experience gue ketika gaming, swipe kenceng maupun mirip pelan-pelan, no problem at all. Official word dari Xiaomi, peak brightness-nya 950 nits. Yang pasti untuk pemakaian outdoor siang-siang begini, gue nggak kesulitan buat ngeliat layar. In general, layar yang diberikan bagus dan enak buat melahap berbagai macam konten maupun scrolling yang smooth di aplikasi-aplikasi yang mendukung. Tapi, gue ngerasa layarnya rada bluish by default. Nggak masalah, karena bisa kita set manual di display settings. By the way, buat yang nggak tahu, settingan display Xiaomi adalah salah satu yang paling advance yang pernah gue lihat di sebuah smartphone. Oh iya, di layar ini pula lah disematkan in-display fingerprint sensor yang cepat dan akurat. Masuk ke soal performa. Snapdragon 778G. Masih perlu dijabarin satu-satu karakteristik dan performanya gimana? Gue rasa gadget itu sudah paham semua lah. Kenceng, adem, dan stabil. Gue pakai di keseharian sama sekali nggak ada komplain panas atau apa gitulah. Termasuk kegunaan di outdoor panas-panas sekalipun. Dipakai gaming, main Apex Legends, sayangnya akhir-akhir ini kena limit dari gamenya ya. Jadi nggak bisa grafik rata kanan 60 fps. Kalau mau 60 fps, harus turunin grafis ke normal. Di Vivo T1 Pro yang pakai 778G kemarin pas gue bikin videonya, belum begini padahal. Anyway, main di opsi normal ini stabil di 60 fps. Main Wild Rift rata kanan juga stabil. Cuman kalau kelamaan main di ruangan non-AC, gue sempat ngalamin stutter sebentar. Mungkin karena bodinya tipis dan cooling yang memang nggak diperuntukkan buat sustain performance. Kan emang bukan HP performa ini judulnya. Jualan utama Xiaomi 12 Lite selain desain yang ciamik adalah kameranya. Untuk video, kamera belakang bisa up to 4K 30 fps. Hasilnya cukup stabil dengan saturasi yang boosted dan eye-pleasing serta ketajaman yang bagus. Namun frame rate-nya suka nggak stabil, jadinya terkesan patah-patah. Untuk video selfie sih as always ya, 1080p. Karakternya sama juga kayak kamera belakang. Masuk ke detail kamera. Sensor utamanya pakai ISOCELL HM2 108MP nih, dengan bukaan f1.9. Output utamanya di mode auto dibinding ke 12MP. Hasilnya cukup sharp di good lighting outdoor sampai dengan indoor lighting yang masih terang, dengan dynamic range yang luas juga. Warnanya saturated, eye-pleasing. Selera sih ya, tapi gue prefer nurunin saturasinya sedikit ketika ngedit. Secara look, gue merasa hasil fotonya bakal disukai target market utamanya, yaitu ciwi-ciwi. Shooting dengan mode 108MP berguna ketika planning buat nge-crop foto nantinya, walaupun emang mengorbankan dynamic range dan noise. Keuntungannya adalah warna-warnanya nggak sengejreng di auto. Hasilnya pun lebih natural aja. Switch ke portrait mode cukup rapi ya, dan bagus hasilnya, cuman tetap tergantung sama kompleksitas foreground dan background. Ultra wide-nya nothing special, dengan sensor kecil 8MP. Selama dipakai di luar ruangan dengan pencahayaan yang bagus, fine-fine aja. Cuma ya kalau di Pixel Peep berasa softnya. Masuk ke pencahayaan indoor, ketajaman menurun drastis. Kamera ketiga di belakang adalah lensa gimmick makro 2MP. Pelengkap aja itu mas, supaya nggak kosong di belakang. Ketika lo light, mendingan pakai mode auto. Kalau night-nya malah kelihatan jadi lebih soft. Kemungkinan goyangnya lebih banyak. Ditambah looks-nya jadi terlihat kurang natural aja. Night mode di ultrawide sih nggak terlalu gue rekomendasiin untuk digunakan. Problem utama dengan kameranya adalah no OIS. Gue rada kesulitan ngambil gambar low light karena seringkali fail. Selfie-nya cukup bagus ya, baik di indoor maupun outdoor. Ini hasilnya kalau kena di kulit gue, dia cenderung untuk memberikan yang lebih eye-pleasing. Gue kelihatan lebih bright. Kalau kena kulit Al justru lebih natural nih ketimbang kamera utama di belakang. Dual selfie flash. Ini dia senjata rahasia Xiaomi untuk menggait kaum hawa. Jelas improving detail dan exposure ketika di tempat gelap. Bisa buat video pula. Dan karena dua kiri kanan, jadinya arah flash lebih balance ke kulit. Menggunakan SoC mid-range yang hemat daya, berasa manfaatnya ketika di-pairing dengan baterai yang cuma 4300 mAh. Dimana sebetulnya rata-rata smartphone tahun ini ngasih rata-rata 4500 sampai 5000 mAh. Secara mengejutkan, ketahanan baterainya bagus. Gue bisa dapat 6 sampai dengan 7 jam SOT dari pemakaian ala gue. Yang artinya 50-50 Wi-Fi dan mobile data, including gaming sejam, streaming lagu via Bluetooth, maps, sosmed, browsing, dan lain-lain.
Untungnya, kita dikasih fitur fast charging 67 watt kayak di Xiaomi 12 yang bisa ngisi baterai dari kosong sampai full dalam waktu 50 menit. Setengah jam bisa ngisi 80%-an kurang lebih. Untuk OS-nya Android 12 dengan UI MIUI 13. Seperti biasa, rame bukan selera kami, cuma so far belum ada bug yang berarti yang gue rasain. Ayo Xiaomi, update-nya dirutinin dong. Di Indonesia sebulan sekali gitu. Terakhir, Xiaomi 12 Lite udah 5G ready dengan slot SIM card dual SIM serta hadir dalam warna pink, hijau, dan hitam. Dan varian RAM storage 8256GB. Oke, itu adalah Xiaomi 12 Lite. Sama kayak generasi sebelumnya, varian Lite ini kalau gue perhatikan lebih menyasar ke kaum hawa. Terutama kalau kita lihat dari segi desain, warna, kemudian fitur dual selfie flashlight-nya, dan juga performa dari SoC-nya yang ada di dalam sini yang menurut gue udah lebih dari cukup. Dengan harga di kepala 5, menurut gue lagi-lagi ini adalah sebuah opsi yang menarik. Tapi kalau kalian misalnya nyari performa, ya masih ada opsi lain yang lebih baik, bahkan dari Poco dan Xiaomi sekalipun. Walaupun nggak bisa dipungkiri, Snapdragon 778G di harga dengan kepala 5 itu juga pasti tetap menarik. Pesaing utamanya menurut gue adalah Realme 9 Pro Plus yang memberikan kamera utama kelas flagship di rentang harga yang lebih murah atau di bawah ini. Cuma jatuhnya Xiaomi 12 Lite ini lebih all-rounder dengan performa atau chipset yang lebih baik dan juga kemampuan video yang lebih superior. Oke, sekian aja video dari gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!